Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Mari kita lanjutkan tafsir Maudhu'i Bid-Dirayah. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Asy-Syu'ara nomor yang ke-26, ayatnya 205. Judul teksnya, kehancuran bagi orang yang tidak memperhatikan peringatan. Tetapi kalau kita lihat realisasi dan kenyataan masyarakat kita, banyak orang yang sudah ditegur, diperingatkan, baik dengan cara pun lunak, pertengahan atau sampai peringatan keras, dan sudah ada alat pembuktian yang cukup, serta sudah ada alasan-alasan yang konkret, tetapi mereka tidak menerima alasan dan semua yang diberikan tanda bukti nyatanya itu. Tentu orang ini akan dihukum. Di Indonesia tidak memperhatikan nasihat ulama, nasihat habaib yang lurus, nasihat Ustadz Mu'alim ajangan kiai, pasti bangsa Indonesia ini dihancurkan. Karena itu judulnya adalah kehancur leburan suatu bangsa karena abai peringatan. Baik itu peringatan wasiat takwa setiap Jumat, atau peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulud, peringatan Nuzul Quran, dan peringatan 17 Agustus. Kalau tidak disadari sebuah peringatan, Indonesia hancur lebur. Ini diambil dari kalimat ma ahlakna min qaryatin illa mudiruna dzikra. Tadi teksnya bahwa kami tidak menghancurkan satu negeri kecuali negeri itu penghuninya sudah ada yang memperingatkan untuk mereka ingat dan untuk mereka sadar dan melaksanakan dari peringatan itu. Kalau kita lihat teksnya adalah mundirun, di sini ada para nabi dan rasul, sedangkan zikra adalah Al-Quran. Artinya nabi dan rasul sudah memperingati dari wahyu. Ya, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Tetapi Nabi Muhammad SAW memperingatannya kepada umatnya adalah dengan Al-Quran. Al-Quran satu peringatan efektif untuk kita bisa sadar. Karena itu fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka peringatkanlah mereka dengan Quran. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mukmin, Quran itu sangat bermanfaat. Nasihat dan peringatannya harus diambil rujukannya, masdak atau marwajinya adalah di Quran dan hadis, plus ditambah ijma ulama yang lurus. Kenapa saya selalu pakai yang lurus? Karena ada ulama yang sudah munharif, yang sudah menyimpang, dan bahkan juga sudah sesat. Bahwa kita dengan adanya peringatan ini, dengan Al-Quran ini, kita harus sadar, dan sehingga kita bisa melaksanakan dengan baik. Sebetulnya ayat ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat innahu latanzilu rabbil alamin, bahwa sesungguhnya Al-Quran turun dari Allah Rabbul Alamin, dibawa oleh malaikat Jibril, disebut Ruhul Amin, diterima oleh Nabi Muhammad SAW, punya karakter amin, supaya ditakuna minal mudhirin, supaya Nabi Muhammad memperingatkan kepada umat, sehingga mereka atau umat jadi sadar. Dengan apa? Bilisanin Arabiyyin, yaitu dengan bahasa Arab. Sebab di Quran itu, kalau menurut Ibnu Katsir juz ke-3 halaman 348, itu bahwa Quran lisan Arabiyyin itu adalah Arabiyyin fahasin, atau bilisan Arabil fasih, bahasa Quran yang fasih. Artinya fasih itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh malaikat, kemudian dari malaikat turun Nabi Muhammad SAW,
Dan kemudian dari Nabi Muhammad kepada sahabat, sahabat tabi'in, tabi'in, terus para ulama soleh sampai ke guru kita. Itulah bahasa Quran disebut Al-Arabil Fasih. Jadi Arabul Fasih artinya ada kaidah-kaidah khusus yang harus dipelajari oleh kita untuk kita bisa faham tentang makna Al-Quran sehingga bisa melaksanakan dengan sempurna. Apa itu yang maksud Imam Ibnu Katsir tentang makna Quran itu? Ada 6. Satu, Quran itu sifat kamil. Kamil itu sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam dinan, surah Al-Maidah. Kedua, syamil. Syamil itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Di surah Al-An'am, ma parot fil kitab min syai'. Tidak ada satu aspek pun yang terlewatkan di Al-Quran. Semuanya ada, dari mikro sampai makro, dari urusan keluarga sampai negara, dari urusan dunia sampai akhirat. Yang ketiga, liyakuna bayan wadhihan dhahiran. Quran itu jelas, tegas, bukti. Jelas, tegas, nyata. Tidak ada yang tidak nyata di Quran. Dari hukum alam atau hukum di alam dan atau di Quran itu nyata semua. Misalnya, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. Bukti nyata dari perut ibu kita. Tidak ada orang yang lahir dari perut bapaknya. Allah anzal minas sama'a, Allah menurunkan hujan dari langit. Betul hujan dari langit. Dan yang harus diyakini oleh kita bahwa uiddat lil jannatul muttaqin, surga disiapkan untuk orang takwa. Berarti sudah ada surganya. Masa masih enggak percaya? Itulah tadi mana yang ketiga, bayanan wadihan dhahiran. Jelas, tegas, eces, ebreh, nyata. Yang keempat, qati'an lil udri, argumentatif, bisa memutuskan argumentasi musuh sekeras apapun. Ketika dilawan Al-Quran kalah semua. Bagaimana tidak hebat Namrud ketika dialog dengan Nabi Ibrahim, ya kalah kan. Terbitkan matahari dari sebelah barat, bisa enggak kamu? Maka tidak bisa. Itu Namrud, pabuhita alladzi kafar, bengong. Namrud bisa menjawab, itu bisa bengong. Itulah bukti wujud nyata bahwa Al-Quran hujjatul atau qatil hujjah, argumentatif dan sangat mematahkan argumentasi sekuat apapun. Yang kelima, Quran itu muqimanil hujjah. Muqimanil hujjah itu menegakkan alasan-alasan yang sangat rasional, faktual, lurus. Jadi dalilnya itu logis gitu. Logis. Makanya ad-dinu aql. Agama itu logis. Tidak ada orang yang enggak ngerti kepada Al-Quran, yang enggak paham, kecuali orang sinting yang sudah gila. Kalau orang akal sehat pasti ngerti. Dan Quran hanya diterima oleh orang-orang akal sehat. Nasihat ulama, habaib, mualim, ustadz dan yang hanya akal sehat yang bisa sadar, kemudian bisa dia melaksanakan dengan baik. Yang sudah error otaknya, sudah sontolo, gak sadar, terima dia. Yang kelima ya, muqimanil hujjah. Itu Quran itu tadi lurus, tegak dan rasional alasannya. Dan yang keenam, dalilan ilal mahajjah. Quran itu menunjukkan jalan benar, jalan lurus. Yahdi lillati yaqwam. Kenapa kita harus bahas? Karena banyak orang sekarang yang belum sadar, atau bukan belum malah, ya tidak sadar-sadar. Kalau belum sih ada indikasi mau sadar. Baik, makanya kita lihat firman Allah surat Furqan. Di surat Furqan itu cukup jelas Allah memfirmankan, ya Rabbi inna qaumi ittahadu, ya Rabb, umat-umatku ini ittahadu hadal Quran mahjuro. Mereka sudah menjadikan Quran seperti barang yang ditinggalkan, seperti barang yang diabaikan. Padahal itu Quran adalah suci. Kenapa diabaikan? Makanya dari judulnya kehancur leburan karena abai dari peringatan, abai Quran. Bukan hanya sekadar tadi tidak dibaca Quran itu, tapi tidak dihafal. Bukan hanya sekadar tidak dihafal 30 juz, tapi tidak dijelaskan, tidak difahami. Quran hafal 30 juz tapi tidak paham. Bukan hanya tidak paham, tidak dipakai. Bukannya tidak dipakai, tidak sempurna dipakainya. Dipakainya hanya untuk yang sedar enak pada dirinya saja. Kalau menguntungkan politik dan dirinya, ya dibaca Quran itu ayat-ayatnya. Kalau merugikan, ditentang. Bahkan ada sampai orang kan, sudah sampai kemarin, Islam Nusantara itu adalah Islam yang Islam sejati. Kalau Islam dari Arab itu Islam Islam abangan atau Islam
abal-abal dia bilang. Bila dia bilang Islam penjajah, nah, kurang lebih gitu, dia ngomong gitu. Masa penjajah? Ya saya kira itu tadi kena ambisi terhadap tadi kekuasaan, mendompleng kepada penguasa zalim sehingga mengatasnamakan Islam. Itu banyak yang itu. Kita lihat lagi, karena ini kan ada kalimat-kalimat yang harus dikaitkan dengan ayat ini secara teks dan konteks. Misalnya kita lihat contoh-contoh kenapa banyak dihancur leburkan masyarakat zaman dulu, sebab mereka tidak sadar kepada dirinya, abai kepada peringatan. Saya akan kasih contoh, Pak. Di dalam surat Al-Asy-Syu'ara itu sebelum ada kalimat wa ma ahlakna min qal ila laha mundiruna dzikra, itu ada ayat sebelumnya, Pak. Afaraita immata'nahum sinin. Wahai Muhammad, bagaimana, perhatikan oleh kamu, seandainya kami memberikan karunia, anugerah kepada mereka dengan waktu yang panjang, umur yang panjang, seandainya kami berikan kekuasaan waktu yang panjang, 32 tahun misalnya. Sumaja'u makan adun, kemudian datanglah apa yang dijanjikan, kehancuran. Makan tahun, seluruh kekayaannya, lama pun dia menjabat, tidak ada manfaatnya. Untung saja waktu presidennya itu dulu cerdas. Sebelum dia di investment dan dijatuhkan oleh MPR, maka dia lebih dulu tampil di depan umum, pegang mic. Dengan ini saya menyatakan mundur dari presiden. Ada 2% begitu. Tapi ada presiden yang kekeh-belekeh. Kalau di sini bertahun-tahun. Bukan hanya 2 periode, mungkin dulu dikasih pejabatannya lama. Nah, harta kekayaannya lama. Tetapi setelah diperingatkan bakal ada azab, tidak nurut, dia abai terhadap peringatan-peringatan itu. Maka kanu yumatta'un, tidak akan mencukupi kekayaan yang banyak itu. Kita harus suluk, berjalan di jalan Allah sesuai aturan Allah. Memang harus menempuh jalan yang sulit. Tetapi apa? Kalau kita terus ingin gampang, ingin instan, itu nanti kulisannya berat. Diabadikan di Quran itu. Apa itu keberatannya? Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Kalau mereka sudah melihat azab, seolah-olah itu dulu yang lama waktu jadi menteri, jadi presiden, jadi pejabat, orang kaya, asyiyatan aw duha. Seolah-olah hanya hidup sesaat, sore-sore atau pagi-pagi. Padahal lama. Puluhan tahun dia diberi. Karena melihat adab yang berat, seolah-olah nikmat yang banyak itu hilang. Ya wadu ahaduhum la yu'amar alfasanah. Bahkan ada orang yang ingin hidup 1000 tahun, padahal wa ma huwa bimujahzihi minan nar. Hidup 1000 tahun pun tidak bisa menolak azab kalau disertai dengan maksiat. Tetapi kalau sedikit punya umur dimanfaatkan, itu justru akan mendapat kenikmatan yang banyak. Ada sebuah gambaran di dalam hadis Rasulullah SAW. Yu'tabil kafir bayu gemasupin nari gemsatan. Nanti di akhirat ada orang kafir digusur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian payuk masupin nari gemasan, baru dicemplungkan ke neraka, baru dicemplungkan sedikit. Sumayuqalahu, kemudian dikatakan, hal ra'aita khairan qat? Apa kamu melihatkan kebaikan sedikit pun? Hal ra'aita na'iman qat? Apakah ada kenikmatan sedikit pun? Fayaqul la wallahi ya Rabb, tidak ada, semuanya menderita dan kelihatannya sakit. Tapi wasuta asyad nasi bu'san kana fid dunya, kemudian Allah giring ada seorang yang asyadun nasi bu'san, paling derita di dunia, paling miskin di dunia, tapi ibadah. Payus bagu pilih jadi sabgatan, kemudian sedikit masuk surga sedikit. Sumaya qala, kemudian dia katakan, hal ra'aita bu'san qat? Apakah kamu melihat kesulitan? Fayaqula wallahi Rabb, tidak ada kesulitan. Kenapa dia tidak melihat kesulitan? Sebab sulitnya sudah di dunia bertahun-tahun. Temangih beas, temangih duit, hese hirup, tapi ibadah terus. Bertahun-tahun susah, ibadah terus ke Allah, sehingga begitu masuk karena tidak dapat kesulitan sebut pun. Tetapi orang yang lama dia di dunia tapi berpoya-poya, lama di dunia bermegah-megahan, itu nanti Pak baru masuk ke neraka sudah merasa sulit. Makanya sampai Umar bin Khattab mengatakan ini, ka'annaka lam tu'tar minal dahri laila
idza anta adrakta alladzi anta tatlub. Seolah-olah 1 tahun itu tidak ada yang ganjil semalam pun. Kenapa? Idza anta adrakta alladzi anta tatlub, kalau kau menemukan yang kau cintai. Bayangkan sama kita, tidak ada waktu terlewatkan, bertahun-tahun rumah tangga, atau mungkin baru 1 tahun 1 minggu rumah tangga, tidak ada 1 malam pun yang terlewatkan yang ganjil. Kenapa? Sebab yang dinikahinya adalah wanita cantik dan kesenangan di dia. Itu gambarannya, gambaran biologis, Pak. Kata Umar bin Khattab, ka'annaka lam tu'ti minad dahri lailah, seolah-olah tahun itu tidak ada 1 pun yang ganjil. Kenapa? Idza anta adraktal ladzi anta tatlub, kalau kau menemukan yang kau cari. Siapa yang kita cari? Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dicari Allah Subhanahu wa taala, ketika sakaratul maut sudah menemukan kenikmatan. Kenapa? Allah yang dicari, di situ kenikmatannya. Tapi kalau yang dicari duit, jabatan, itu gak akan nemu. Sampai kan sudah saya sering sampaikan dalam anekdot saya. Ada orang yang cinta dunia, tidak akan mampu, dia tidak akan mampu mengatakan la ilaha illallah. Kalau dikatakan sama semua anak tetangganya baca la ilaha illallah, tidak akan bisa mengucapkan Allah. Kecuali apa yang disayangi dia. Kalau ada yang senang duit, dibaca baca la ilaha illallah, nggak bisa. Tapi begitu dibawa duit, pasti mati dia. Kenapa duit senangnya? Duit, itu aja. Bukan tidak boleh punya duit, tapi itu duit untuk apa? Untuk ibadah. Bukan tidak boleh punya harta, harta untuk ibadah. Bukan tidak boleh jadi pejabat untuk Allah. Bukan tidak boleh jadi presiden misalnya. Tidak boleh, dilarang jadi presiden. Siapa yang larang presiden? Boleh, tapi presiden lillahi ta'ala. Gontok-gontokan sekarang. Karena memang tanya untuk kesenangan. Sambil jual anak jual sini. Apapun yang ada dijual dulu karena untuk mengejar kesenangan. Belum tentu senang. Kita sebenarnya harus lillahi ta'ala. Insya Allah akan mendapatkan sebuah kenikmatan. Karena kalau tidak dikaitkan tadi dengan ayat sebelumnya, in matanhum sinin, kita akan rugi hidup di dunia itu, Pak. Suatu bangsa, satu negara, Korea tadi negara apa? Dicontohkan dalam surat Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengadab kecuali sudah diutus rasul. Lalu dilanjutkan ayat 16. Idza aradna anuhlika qaryatan amara mutrafiha papasaqupia pahaqo alaikal pada tadmiro. Apabila kami akan menghancurkan satu negara termasuk Indonesia, Allah kalau mau menghancurkan Indonesia, amara mutrafiha, Allah perintahkan yang hidup mewah. Allah perintahkan para elit-elit politik. Allah perintahkan kepada orang-orang yang hidup berglamor supaya benar, supaya jujur. Tapi papa sakupia diperingatkan, dinasihati bukan jujur, bukan benar, malah terus fasik. Pahako alaikal, maka hak itu dia menerima azab pada bana tadmiro, dan kami akan hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Nah, kalau misal Bapak sering dengar cerita tentang Sabah, tentang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu kan ujung dari surat As-Sabah ayat 15. Tapi Bapak harus tahu awalnya. Orang kan baca ujungnya doang, Pak. Saya dari kecil dengar Ustadz Mualim Kiai, para pemerintah ngomongnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita ingin menjadikan negara baldatun thayyibah, negara yang thayyibah, yang subur makmur gaul limawi, wa rabbun ghafur, dia diampuni dosa. Begitu selalu. Tapi awalnya tidak dibaca. Apa itu awalnya? Walaqad kana li saba'i min kasihim, sungguh kami telah jadikan kota Sabah itu penduduknya mendapatkan 2 kebun. An yamini wasimal, kanan kiri. Sebab Sabah itu, Pak, itu kan daerah yang dikenal dulu Ratu Bilqis. Sabah itu di Yaman. Sabah itu di Yaman sekarang. Ya, padahal ya bukan Yaman. Sebagian Yaman ada namanya Sabah. Dari Son'a diperkirakan dulu itu perjalanan unta kira-kira 3 hari. Unta biasa jalan dari Son'a, dari kota, dari ibu katanya Yaman. Ya, itu ada Ma'rib dulu. Kita kenal, saya waktu SD cerita Ma'rib, bendungan Ma'rib jebol. Saya dengar itu kelas 5. Kenapa itu bendungan Ma'rib jebol? Sebab ternyata menurut sejarah orang-orang Sabah yang sudah diberikan kenikmatan 2 kebun yang luar biasa itu, ada ayat di situ.
Kulu mirizki robiku, makan oleh kamu rizki yang Tuhan berikan kepada kamu. Artinya diolah itu. Tatanan ekonominya digarap. Makan dari hasil tanaman sendiri. Olah itu alam, gitu kayak begitu. Yang kedua, waskurlahu, bersyukur. Jadi kalau tidak diolah itu alam, itu hancur. Dulu kan memang cerita Bilqis yang jadi istrinya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman di Palestina, dia di Ratu Bilqis di Yaman. Ini kalau Bapak lihat, itu yang jumlahnya tidak sebatas ya Kalimantan, luasnya Yaman itu. Kita bukan hanya 5.000, tapi kata 1 juta lebih. Kalau itu disyukuri oleh orang-orang Yaman atau dulu orang-orang Sabah yang pernah diduduki dulu oleh Ratu Bilqis, kalau disyukuri tidak akan mungkin hancur. Saya waktu SD pernah dengar bendungan Ma'rib jebol. Kenapa? Karena banjir. Banjir apa itu? Kalau banjir ada alam itu mungkin takdir Allah. Tapi kalau banjir kena hutan jadi gundul, serapan air jadi hilang, itu banjir kena pasad. Bahwa semua perlu ingat di tafsir ada pasad, ada halka. Kalau pasad usaha manusia, itu halka, Pak. Kalau pasal dia merusak ketatanan alam, halkah, dihancur leburkan oleh Allah. Di sini kalimatnya wa ma ahlaknaka, tidak dihancur leburkan kecuali melakukan pasad. Pasad itu kehancuran tatanan ekonomi. Pasal al-fir'ad di Quran itu. Kalau Indonesia ini tidak diurus, rusak. Bukan hanya rusak Indonesianya, rusak manusianya. Ya pungguh area alam nama, ya itu mah sudah sunatilah. Ma'rib itu jebol bendungannya itu kan kira-kira kan kerajaan di sana itu cukup lama, Pak. Tapi kena hidup mewah sehingga hancur lebur. Tetapi karena melanggar tatanan ekonomi atau sosial politik ekonomi, hancur lebur mereka. Kenapa hancur lebur? Kita ingat, Pak. Kita ingat tadi surah Al-Isra ayat 15. Kerusakan negara itu filosofinya seperti ikan buruk dari kepalanya. Kalau ikan itu yang buruk kan kepalanya dulu, baru ekornya. Itu kan disebut oleh Imam Ghazali, ya ma'syarul qura, wahai para pemimpin umat, artinya kiai-kiai ulama, ustaz mualif ajang dah habaib. Wa ya ma'syarul jija, wahai para penyedap masakan, itu artinya kepala negara, la yasud riba, tidak akan maslahat itu masakan, idil milhil fasad, kalau garamnya sudah hancur. Kalau disebut ulama itu mungkin yang digaraminya. Mau masak apa? Rendang. Kalau dagingnya sudah busuk, udah masakan gak enak. Meskipun bumbunya bagus. Dagingnya gak busuk, bumbunya yang busuk. Hancur juga, apalagi dua-duanya. Bumbunya sudah basi, dagingnya sudah busuk, hancur sudah. Kita sebetulnya dicontohkan surat Sabah. Kalau kita tidak bisa mengelola alam dan tidak bisa bersyukur, hancur sudah negara kita. Makanya yang di IPB harus siap-siap ilmunya supaya mengelola alam, gitu ya Pak. Bergabung nanti jangan dengan pesantren-pesantren. Makanya saya ingat dulu Pak Soe Iskandar itu Pak digabung antara pesantren dan pertanian. Sebab memang itu pesantren kalau dari masakan itu dagingnya, sedangkan pertanian garamnya, kira-kira begitu Pak Imam Ghazali. Jadi dua-duanya penting. Sekarang sudah hancur lebur kita. Ulamanya sudah seperti ini, itu ayah contoh. Mung jadi masalah jadi kiai, contoh. Sampaikan ke teu mau sekolah, berak yang sekolah. Naon kudu sekolah. Nu teu boga ijazah ge, jadi presiden tuh. Bikin kaki itu. Sebab ini masalah kita, masalah dari kepalanya dulu. Ya saya jadi kepala juga, Pak. Ya, kepala rumah tangga. Baik, Bapak semua, kita simpulkan surat Asy-Syu'ara ayat 205 sampai 29. Judulnya adalah kehancur leburan akibat abai dari peringatan. Kita tidak boleh mengabaikan peringatan. Kita harus menerima dan kita paham serta mengamalkannya. Dan tidak separuh kita menjadi muslim kafah, Islam kafah, totalitas. Sebab tadi isi Quran adalah kamil syamil. Kamil artinya komprehensif dan universal, kemudian jelas, tegas, dan nyata, argumentatif, dan dalil-dalilnya rasional, serta yahdi lillati aqwam,
Quran menunjukkan jalan lurus, baik jalan dunia maupun jalan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah pada kita. Akhirnya kita mendapat bimbingan, perlindungan, pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maut husnul khotimah, mendapat hidayah, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.